Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film yang bertemakan balas dendam paling epik. Film ini berjudul I Spit Your Grave ke-1 yang dirilis pada tahun 2010. So, tanpa basa-basi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang merupakan penulis novel yang berasal dari New York. Wanita ini bernama Jennifer Hills. Baru-baru ini Jennifer telah menyelesaikan proyek penulisan di salah satu novelnya. Namun dikarenakan Jennifer berasal dari kota yang ramai dengan kebisingan, dia sangat membutuhkan ketenangan dalam melanjutkan penulisan novel kedua yang akan digarap olehnya. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk mencari suatu tempat yang bisa dibilang sunyi atau jauh dari kebisingan. Hal ini guna untuk bisa lebih fokus dan mencari inspirasi dalam penulisan novelnya. Singkatnya, Jennifer mengunjungi pemilik homestay yang akan ditempati dalam beberapa hari ke depan. Jennifer telah memesan dari seminggu yang lalu kepada pemilik homestay ini, kita sebut saja Tuan David. David yang menyadari kalau Jennifer tidak akan tahu lokasi homestay tersebut. Oleh sebab itu, dia memberikan sebuah peta petunjuk agar si Jennifer ini tidak tersesat di perjalanan. David juga menjelaskan bahwa homestay yang akan ditempati Jennifer ini sangat indah pemandangannya, namun lokasi homestay itu lumayan sulit dan tempatnya sangat terpencil. Setelah itu, Jennifer melanjutkan perjalanan sesuai dengan arahan peta yang telah diberikan oleh David. Namun saat di tengah perjalanan, Jennifer menyadari kalau dirinya merasa bingung dan tersesat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencari tempat pemberhentian dan berniat menanyakan ke seorang warga. Akhirnya Jennifer berhenti di tempat pom bensin. Dia juga bertemu dengan seorang pria yang bernama Johnny yang merupakan salah satu petugas pom bensin di sini. Hal ini tentunya dimanfaatkan Jennifer sambil mengisi bahan bakar mobilnya. Ia pun menanyakan alamat homestay itu kepada Johnny. Namun ketika Johnny melihat tubuh seksinya Jennifer, dia pun mencoba untuk merayu dan berkenalan dengannya. Saking terpesonanya sampai-sampai Johnny menumpahkan ember yang berada di dekatnya. Hal itu membuat rekan-rekannya yang ada di situ mentertawakan tingkah laku si Johnny. Mereka adalah Andy dan Stanley. Merasa tidak enak, Jennifer pun meminta maaf kepada Johnny. Lalu setelahnya dia pun meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanan menuju ke homestay. Singkat waktu, akhirnya Jennifer pun sampai di lokasi. Kemudian dia membereskan barang-barangnya terlebih dahulu sebelum dia memulai untuk menulis naskah novel. Pada sore hari, Jennifer yang sedang berjemur sambil menikmati pemandangan danau di depan homestay, secara tiba-tiba dia mendengar suara dari kejauhan. Beruntungnya itu hanyalah seekor burung gagak yang membuat Jennifer merasa lega. Menjelang malam, Jennifer kemudian mulai mengetik novel di laptopnya. Di saat itu juga temannya menelpon, namun telepon itu harus terputus dikarenakan Jennifer mendengar suara dari arah gudang yang berada di samping homestay. Ketika Jennifer mengeceknya, ternyata di dalam gudang itu tidak ada siapa-siapa dan Jennifer hanya melihat perkakas dan cairan berbahaya. Lantas dia pun kembali dan ingin lanjut mengetik novelnya. Namun saat dia mengambil laptop, tak sengaja dia menjatuhkan minuman yang membuat pakaiannya menjadi basah. Jennifer pun bergegas membersihkan pakaiannya menggunakan air wastafel. Tanpa disadari, Jennifer yang hanya menggunakan pakaian dalam, di sini ada seseorang yang merekam dari balik jendela. Kemudian pada keesokan harinya, Jennifer jogging santuy di hutan, tapi secara tidak sengaja
dia menemukan ada sebuah rumah tua yang terbengkalai di sana. Menurutnya rumah tua itu menyeramkan. Lantas Jennifer kembali ke homestay dan berniat untuk membersihkan badannya. Tapi kemudian Jennifer dibuat kesal karena air di kamar mandinya terlihat sangat kotor. Tanpa pikir panjang, lantas ia komplain kepada David, pemilik homestay ini. Tapi setelah menelpon, sialnya handphone milik Jennifer harus tercebur ke dalam kloset. Sampai-sampai dia harus mengeringkannya menggunakan hairdryer. Kemudian komplainan Jennifer ini seketika direspon dengan cepat. David mengirim seseorang untuk memperbaiki air yang kotor tersebut. Pria itu bernama Matt. Dan akhirnya Matt berhasil membenarkan air tersebut. Tapi dia bersipu malu ketika Jennifer menciumnya sebagai tanda terima kasih kepada Matt karena telah berhasil membantunya. Kemudian scene berpindah di dalam hutan. Para pegawai pom bensin terlihat sedang memancing di pinggir sungai. Namun ketika mereka mendapatkan ikan, ikannya malah digeprek menggunakan tongkat baseball sambil direkam oleh Stanley. Pada saat itu juga datanglah Matt yang ikut gabung memancing dengan mereka. Di sini juga kita mendapatkan fakta dari rekaman video Stanley yang menunjukkan bahwa merekalah yang merekam Jennifer secara diam-diam. Mereka mengetahui bahwa Jennifer ini berasal dari New York, yang dimana para remaja di sana rata-rata pergaulannya sangat bebas. Hal itu akan dimanfaatkan oleh mereka untuk mencoba menggodai Jennifer. Ditambah juga Matt mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan ciuman dari Jennifer. Tentunya mereka tidak percaya atas perkataan Matt, yang dimana Matt ini merupakan orang yang culun bisa mendapatkan ciuman secara cuma-cuma dari Jennifer. Jika Matt yang berhasil mendapatkan ciuman itu, Johnny yang merasa tidak mau kalah dari Matt, dia pun bersikeras untuk mendapatkan hati Jennifer tersebut. Pada malam hari kita akan diperlihatkan Jennifer yang sedang mengetik novel di laptopnya. Lagi dan lagi Jennifer mendengar suara seperti ada seseorang di luar halaman. Namun ketika dia mengeceknya, tapi lagi-lagi dia tidak menemukan siapapun di sana. Lantas Jennifer bergegas masuk ke dalam. Dan di sini Jennifer dibuat terkejut melihat layar laptop yang sudah berubah menampilkan beberapa pria. Dan benar saja pria di dalam laptop itu sudah ada di dalam homestay. Ya, mereka berempat, siapa lagi kalau bukan Matt dan para pegawai pom bensin. Disinilah mereka mulai mengganggu Jennifer dan memintanya untuk melakukan apa saja yang mereka suruh. Jennifer pun menolak dan mengatakan bahwa dia tidak segan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Namun, kelompok itu yang dipimpin oleh Johnny, mereka pun sama sekali tidak takut atas ancaman Jennifer. Tapi keberuntungan ada pada Jennifer. Dia berhasil melarikan diri dan menjauh dari homestay itu. Jennifer berlari secepat mungkin sampai di tengah hutan. Dia bertemu dengan seorang polisi yang sedang berburu sambil ditemani pemilik homestay itu. Dengan ketakutan, Jennifer menceritakan semua kejadian yang telah menimpa dirinya di homestay tersebut. Polisi itu yang mendapatkan laporan ini, tentunya dia berencana untuk mengecek ke lokasi. Tapi polisi itu meminta David agar pulang saja dan dia akan mengeceknya hanya berdua saja bersama Jennifer. Singkat cerita, ketika sampai di homestay, polisi itu tidak menemukan keberadaan siapapun di sana. Namun, dia hanya menemukan beberapa botol minuman dan mencurigai Jennifer kalau apa yang diceritakan Jennifer ini hanya halusinasi saja, dan dia menganggap Jennifer kebanyakan menenggak minuman beralkohol. Atas tuduhan palsu atau cerita hoax Jennifer itu, dia pun diminta untuk berbalik badan. Namun siapa sangka di sini ternyata polisi ini adalah bagian dari kelompok mereka. Di sini pun Jennifer mulai diperlakukan hal yang tidak wajar, mulai dilecehkan, ditodongkan pistol, bahkan lebih biadabnya lagi, Johnny memaksa Jennifer untuk membuka seluruh pakaiannya. Dan kejadian ini direkam oleh Stanley menggunakan handycamnya.
Tanpa diduga, Matt yang merupakan orang culun, awalnya dia tidak ikut-ikutan untuk memperlakukan hal ini kepada Jennifer. Akan tetapi, dia dipaksa oleh mereka untuk memantap-mantapi si Jennifer. Ya mau tidak mau dengan terpaksa, karena diancam oleh mereka, akhirnya Matt mulai memantap-mantapi si Jennifer. Setelah diperlakukan seperti itu, Jennifer mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dia pun berlari sejauh mungkin sampai-sampai ketika berada di tengah hutan, dan disinilah Jennifer mulai digilir satu persatu oleh mereka. Dan kejadian ini direkam oleh kamera milik Stanley. Setelah mereka lega meluapkan birahinya kepada Jennifer, seketika mereka pun di sini lengah dan tanpa disadari Jennifer berhasil melarikan diri. Di saat mereka menemukan Jennifer di tengah jembatan, tanpa diduga, Jennifer menjatuhkan dirinya ke dalam sungai. Di sini mereka mulai panik atas keputusan yang dilakukan oleh Jennifer. Polisi itu menyuruh mereka semua untuk membagi tugas dalam upaya mencari keberadaan Jennifer di sekitaran sungai. Di sini juga secara langsung polisi itu mengambil memori handycam yang telah merekam semua aksi bejat mereka. Hal ini dikarenakan polisi itu takut atas apa yang mereka sudah lakukan bisa menjadi barang bukti dan dirinya pun terancam akan dipecat dari pekerjaannya. Dengan cepat lalu pada malam harinya mereka pun mulai menghilangkan jejak dari Jennifer dengan membakar semua barang-barang miliknya. Lalu pada keesokan harinya sebelum bertugas, polisi itu menghampiri David. Dia pun memberikan kunci homestay-nya. Berhari-hari telah berlalu, mereka pun tidak lupa untuk terus mencari keberadaan Jennifer di pinggiran sungai. Akan tetapi hasilnya tetap nihil. Mereka menganggap bahwa Jennifer memang telah tewas dan tenggelam di dalam sungai. Berbeda dengan pria culun atau si Matt, dia merasa terbayang-bayangi oleh sosok Jennifer karena pada dasarnya Matt merasa bersalah karena sudah melakukan hal itu kepada Jennifer, dan itu pun terpaksa karena diancam oleh teman-temannya. Scene berpindah memperlihatkan pemilik homestay atau David. Dia menelpon polisi untuk menanyakan keberadaan si Jennifer. Karena pada saat sebelumnya polisi itulah yang mengantarkan Jennifer ke homestay setelah Jennifer melaporkan kejadian yang menimpanya. Akan tetapi polisi itu mengarang cerita bahwa setelah dirinya mengantar Jennifer ke homestay, si Jennifer ada di homestay dan baik-baik saja. Tapi di sini agar dirinya tidak ketahuan, maka polisi ini pun berjanji akan mencari Jennifer pada esok hari. Kemudian pada pagi harinya, Stanley berlari menghampiri teman-temannya. Di sini ia memberitahu bahwa memori rekaman yang sebelumnya telah dihancurkan. Ternyata itu hanya memori cadangan dan memori yang merekam kejadian aksi bejat mereka terhadap Jennifer kini telah hilang dicuri oleh seseorang. Karena hal itu membuat Johnny dan Andy sangat marah kepada Stanley, yang dimana jika memori itu tersebar, maka merekalah yang akan terancam. Di sini Johnny menganggap bahwa yang telah mencuri memori rekaman itu ialah Matt atau si pria culun. Pada malam harinya saat Johnny sedang bersantuy sambil menenggak minuman, di sini dirinya merasa ada seseorang yang usil terhadapnya. Dia pun keluar untuk mengeceknya, namun sama sekali Johnny tidak menemukan siapapun di sana. Lalu pada keesokan harinya, Scene memperlihatkan polisi yang habis pulang bertugas saat bertemu dengan istrinya. Lalu istrinya memberitahu bahwa ada sebuah kiriman paket dan ketika dibuka, itu adalah memori rekaman yang bertuliskan nama Stanley. Langsung saja polisi ini bergegas untuk menanyakannya kepada Stanley. Saat berkumpul, Stanley yang diinterogasi oleh polisi itu, kemudian dia menceritakan yang sebenarnya dan menganggap bahwa si Matt adalah pelaku yang mencuri memori rekamannya. Polisi itu pun dengan sangat marah meminta mereka untuk segera mencari keberadaan Matt. Karena tidak mau dicurigai oleh David, pada sore harinya saat berburu, polisi itu langsung membunuh David saat sedang berburu. Di tempat lain, Scene memperlihatkan Matt yang sedang tertidur di bangunan terbengkalai. Namun ketika dirinya terbangun,
Matt dibuat terkejut melihat ada Jennifer yang belum tewas dan sedang menatap ke arahnya. Jennifer menyuruh Matt untuk duduk di sampingnya. Di sini, Matt secara langsung meminta maaf kepada Jennifer karena sebelumnya dia telah melakukan hal yang tidak wajar kepadanya. Akan tetapi, permintaan maaf tidak cukup karena apa yang telah menimpa Jennifer itu sangatlah biadab dan tidak manusiawi. Karena hal itu langsung saja Jennifer pun melakukan aksinya kepada Matt. Di sisi lain, Stanley yang sedang mencari keberadaan Matt, namun saat di tengah perjalanan, dia terkena jebakan yang membuat kakinya terluka parah. Stanley yang berteriak kesakitan, hal itu pun terdengar oleh Andy dan langsung saja dia mencoba untuk menolongnya. Saat itu juga secara tiba-tiba datanglah Jennifer dan langsung membuat mereka berdua tidak sadarkan diri. Kemudian ketika Andy tersadar, dia mendapati dirinya sudah terikat di atas bak mandi. Andy yang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Jennifer muncul dan kemudian dia menuangkan cairan berbahaya ke bak mandi. Sampai-sampai membuat wajah Andy terbakar. Setelah melakukan aksinya kepada Andy, sekarang giliran Stanley yang mendapatkan balasan dari Jennifer. Langsung saja Jennifer pun mulai menyiksa Stanley. Mulai dari menusuk kail, kemudian mengambil isi perut ikan yang akan dioleskan ke seluruh tubuh Stanley. Hal ini bertujuan untuk mengundang burung gagak yang akan mencabik-cabik tubuh Stanley hingga tewas. Dan kejadian ini pun sambil direkam menggunakan kamera milik Stanley. Setelah itu, Jennifer mengincar Johnny yang sedang berada di pom bensin. Jennifer pun menyamar dan mulai memamerkan bokong seksinya. Saat Johnny menghampiri dan langsung saja Jennifer membuatnya pingsan seketika. Sama seperti teman yang lainnya, saat tersadar, Johnny mendapati dirinya sudah terikat di sebuah tempat. Awalnya Johnny terus memohon kepada Jennifer untuk tidak membunuhnya. Ya namanya karena Jennifer sudah berniat untuk membalaskan dendamnya. Langsung saja dia pun mulai mengeksekusi si Johnny. Mulai dari mencabut semua gigi. Bahkan lebih gilanya lagi, sampai-sampai mencabut burungnya si Johnny. Dan pastinya Johnny pun tewas di saat itu juga. Kemudian pada keesokan harinya, Jennifer mengunjungi rumah dari polisi sebelumnya. Di sini Jennifer menyamar sebagai guru privat untuk mengajar anak dari polisi itu. Ketika Jennifer menelponnya, polisi itu pun dibuat terkejut. Ternyata Jennifer masih hidup. Karena merasa keluarganya terancam, dengan segera polisi itu pun pulang ke rumahnya. Akan tetapi sesampainya di rumah, istrinya memberitahu bahwa anaknya telah dibawa pergi oleh Jennifer. Kemudian dengan segera dia pun langsung mencari keberadaan anaknya. Suatu ketika saat sedang di taman, polisi itu sama sekali tidak dapat menemukan anaknya. Saat ingin kembali ke dalam mobil dan tiba-tiba kemudian saat tersadar, polisi itu mendapati dirinya sudah terikat di sebuah tempat. Di situ juga ada Matt yang sedang tidak sadarkan diri. Di sini Jennifer merencanakan pembalasan dendam yang sangat epik, yang dimana di tempat itu ada shotgun yang mengarahkan ke boolnya polisi. Namun Jennifer menghubungkan pelatuk shotgun ke tangannya Matt. Hal ini bertujuan ketika Matt tersadar lalu dia bergerak, maka shotgun itu akan menembak ke arah mereka berdua. Di sisi lain, setelah Jennifer merancang itu semua, di sini dia menunggu detik-detik kematian Matt dan polisi di pinggir sungai. Dan tiba-tiba Matt tersadar. Lalu di akhir film Jennifer tersenyum setelah mendengar suara tembakan. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.